Halo, selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Aulia Febriati Barat dalam acara seputar berita edisi Rabu 20 September 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Pemirsa, terkait berita yang sedang ramai dibincangkan tentang masa depan siswa-siswi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi atau beasiswa yang sedang diincar oleh banyaknya siswa-siswi SMA, SMK atau MTS. Terutama yang sedang ramai adalah siswa-siswi SMK yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Oleh sebab itu, rekan tim kami mewawancarai salah satu sekolah yang terkenal berada di Kota Bekasi, yaitu SMKN 1 Kota Bekasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiola yang akan membawakan acara hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial bersama Ibu Melia. Terima kasih Ibu sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk wawancara hari ini. Dan perkenalkan rekan saya bernama Aulia sebagai Notlens. Oke, pertama, halo Ibu, apa kabar? Baik. Oke Bu, hari ini kita ingin mewawancara Ibu dan bertanya-tanya Ibu mengenai program beasiswa yang ada di sekolah ini Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apa saja sih Bu jenis-jenis program beasiswa yang ada di SMK 1 ini Bu? Di SMK 1 ini ada dua jenis program beasiswa. Yang pertama, beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, dan yang satu lagi diberikan kepada siswa yang ekonominya kurang mampu. Nah, yang untuk ekonominya kurang mampu itu dinamakan program Indonesia Pintar, langsung diselenggarakan oleh pemerintah. Ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa di SMK 1. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih Bu yang menyelenggarakan program beasiswa ini? Kalau untuk yang beasiswa untuk siswa berprestasi itu diselenggarakan oleh sekolah, yaitu oleh tim komite sekolah. Dan kalau untuk yang program Indonesia Pintar itu langsung dari pemerintah pusat. Oh, baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya Ibu, apakah sekolah bekerja sama dengan perusahaan lain sehingga dapat mendukung program beasiswa ini? Untuk saat ini belum ada, dan mungkin insya Allah untuk kedepannya akan segera ada kerjasama di antara perusahaan dan sekolah untuk beasiswa SMK. Oke, terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk itu pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya Naura. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Febiola yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan wawancara bersama Bu Melia. Halo Bu Melia. Halo. Sebelumnya di sini saya Naura akan membahas tentang program beasiswa di SMKN 1 dengan Bu Melia. Pertanyaan pertama dari saya, apa tujuan penyelenggara sih sehingga mengusulkan dibentuknya beasiswa ini? Tentu untuk beasiswa jenis prestasi itu diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa agar lebih mencetak prestasi-prestasi baik itu akademik maupun non akademik dengan membawa nama baik SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Kalau untuk yang program beasiswa PIP itu ditujukan kepada siswa yang rentan miskin, yang kurang mampu, dengan tujuan untuk memperkecil angka putus sekolah karena keadaan ekonomi yang sulit bagi siswa-siswa yang rentan miskin seperti itu. Baik Bu, pertanyaan kedua dari saya. Sejak kapan sih program beasiswa ini dijalankan? Program beasiswa ini kalau untuk prestasi karena penyelenggaranya adalah komite sekolah itu sejak dari dulu, bahkan dari sekolah ini berdiri. Dan kalau untuk program Indonesia Pintar itu sejak tahun 2014. Lalu, apakah program beasiswa ini masih berjalan sampai sekarang Bu? Ya,
Untuk di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, alhamdulillah program beasiswa masih berjalan sampai sekarang dan kami sangat terbuka untuk siswa-siswi untuk mengembangkan prestasi-prestasinya. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih kepada Umelia yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jihan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Jihan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Naura yang telah memberikan kesempatan pada saya. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Bu Mel. Halo Bu Mel. Halo. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana cara untuk mengusulkan beasiswa kepada siswa SMK? Cara untuk mengusulkannya itu, pertama kita harus melalui aplikasi Dapodik. Dapodik itu adalah data pokok pendidikan dengan mengupload atau input data-data yang memang menjadi syarat diberlakukannya beasiswa tersebut, seperti itu. Jadi melalui aplikasi Dapodik namanya. Secara online berarti ya? Secara online. Selanjutnya, syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengusulkan beasiswa tersebut? Kalau untuk beasiswa prestasi, tentu dia harus berprestasi terlebih dahulu ya kan. Kejuaraan-kejuaraan itu yang diikuti juga bukan sembarang kejuaraan, ada ketentuannya seperti penyelenggara kejuaraan tersebut harus ada di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan penyelenggaranya itu memang organisasi resmi. Misalkan ada kejuaraan O2SN, FLS2N gitu, atau lomba-lomba LKS yang biasanya diikuti siswa di bidang akademiknya. Jadi kalau O2SN itu di bidang non akademik, kalau yang LKS itu di bidang akademiknya, seperti itu. Kalau untuk beasiswa PIP atau Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar itu syaratnya adalah usia 6 sampai 21 tahun. Nah, karena kita di SMA itu masih di rentang usia tersebut, maka mereka berhak mendapatkan program Indonesia Pintar tersebut dengan syarat yang pertama mereka mempunyai kartu Indonesia Pintarnya. Syaratnya adalah mempunyai kartu Indonesia Pintar. Kalau tidak punya kartu Indonesia Pintar, bisa menggunakan kartu kesejahteraan lainnya seperti KKS atau kartu keluarga sejahtera atau PKH, program keluarga harapan, gitu. Kalaupun siswa tersebut tidak memiliki kartu-kartu kesejahteraan tersebut, bisa digantikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh dinas sosial, kayak gitu. Dengan syarat siswa tersebut atau keluarga siswa tersebut itu tercantum dalam DTKS. DTKS itu online juga? DTKS itu online juga, data terpadu kesejahteraan sosial. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, beasiswa yang diberikan itu dalam bentuk apa saja ya? Beasiswa yang diberikan itu biasanya dalam bentuk uang tunai, terutama untuk yang PIP itu diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai. Tapi di sini sekolah itu hanya penyalur, hanya perantara saja, gitu. Jadi sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan. Nah, surat keterangan tersebut diberikan kepada siswa, lalu siswa membawa surat keterangan tersebut kepada pihak bank. Jadi uang itu langsung diberikan oleh pemerintah melalui rekening siswa. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah lagi, karena sekolah itu hanya mengeluarkan surat keterangan saja, seperti itu. Terus kalau misalkan untuk itu berupa uang tunai ya, uang tunainya itu kisaran 1 juta atau 500.000, tergantung jenjang yang mereka dapat. Terus kalau untuk beasiswa prestasi biasanya berupa potongan sumbangan pendidikan, bisa potongan selama 6 bulan. Kalau memang siswa tersebut adalah pemenang tingkat nasional, misalkan tingkat O2SN nasional atau tingkat LKS nasional seperti itu, atau juga kalau tingkat provinsi bisa potongan 3 bulan sumbangan pendidikan. Memang menguntungkan ya? Iya, memang menguntungkan. Makanya di sini tuh sekolah gimana caranya biar siswa-siswanya itu berprestasi seperti itu. Gitu.
Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sekian dari saya dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Sarida. Kepada Sarida, kami persilakan. Terima kasih kepada Jihan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Saida akan melanjutkan pertanyaan bersama Bu Mei. Halo. Pertanyaannya, apakah ada batas kota tertentu kepada penerimaan beasiswa tersebut? Batas kuota tidak ada ya, selama peserta didik tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa, tidak ada batas kuota. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir saya, apakah faktor yang menyebabkan beasiswa dipikirkan atau tidak diberlakukan lagi? Tentu ketika syarat-syarat yang diajukan itu sudah tidak berlaku, seperti misal peserta didik yang diajukan telah mengundurkan diri dari sekolah SMK 1, berarti kan sudah tidak terdaftar lagi di data pokok pendidikan SMK 1 itu, atau misalkan peserta didik tersebut telah meninggal dunia mungkin, nah itu juga bisa kita hentikan untuk program beasiswanya seperti itu, dengan tentu dengan kita mengusulkan pemberhentian beasiswa pada program Indonesia Pintar tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Mei yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya bernama Nadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saida telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Nadia akan melanjutkan pertanyaan bersama Bu Mei. Halo Bu, halo. Pertanyaan pertama yaitu, apakah pernah ada kendala dalam proses penyelenggaraan beasiswa di SMK 1? Kendala, alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Hanya saja untuk yang beasiswa PIP itu, karena beasiswa tersebut peluang hanya sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sekolah juga tidak bisa menentukan apakah siswa ini dan siswa A atau siswa B itu dapat beasiswa PIP di tahun ini atau tidak, seperti itu. Karena itu banyak sekali yang ditanyakan oleh siswa dan orang tua. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir yaitu, harapan sekolah ini apa sih dengan adanya program beasiswa ini? Harapannya itu tentu agar siswa-siswi SMK 1 itu lebih semangat dalam proses belajar, tidak mengkhawatirkan mengenai biaya ketika mereka memang dalam keadaan kurang mampu, terus jadi memperkecil angka drop out atau keluar putus sekolah dikarenakan ekonomi yang sulit, dan juga tentu sebagai pemicu motivasi siswa-siswi SMK 1 untuk lebih berprestasi lagi. Terima kasih kepada Bu Mei telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan jawaban-jawaban. Sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia permisa tadi wawancara dari tim kami kepada tim salah satu guru yang ada di SMK 1 Kota Bekasi. Terdapat dua jenis program beasiswa di SMK 1 Kota Bekasi, yakni pertama ada beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi yang diselenggarakan sejak SMK 1 berdiri oleh tim komite sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa agar lebih bersemangat mencetak prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik. Adapun syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa ini tentunya harus berprestasi dengan beasiswa yang diberikan dalam bentuk potongan sumbangan pendidikan selama 6 bulan. Jenis yang kedua yaitu beasiswa yang diberikan kepada siswa yang ekonominya kurang mampu, yang diselenggarakan sejak tahun 2014 melalui program Indonesia Pintar langsung dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk memperkecil angka putus sekolah yang keadaan ekonomi yang sulit. Berdasarkan syarat-syarat siswa-siswi berumur 6-21 tahun dan mempunyai kartu Indonesia Pintar yaitu PIP dengan beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai.
Dalam kesepakatan ini, Bu Melia juga berperan kepada penerima beasiswa. Beliau berkata agar siswa-siswi SMK 1 Kota Bekasi lebih bersemangat belajar, tidak khawatir biaya ketika dalam kondisi kurang mampu, memperkecil angka drop out atau putus sekolah dikarenakan ekonomi yang sulit, memicu motivasi siswa-siswi SMK 1 Kota Bekasi untuk lebih berprestasi. Ucap Bu Melia pada tanggal 17 September 2023. Itu dia berita tentang beasiswa yang sedang ramai dibicarakan pada kalangan siswa-siswi. Demikianlah berita pada siang ini. Akhir kata dari saya, Aulia, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.